Para Romo dan saudara-saudariku yang terkasih dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat dan baik pada sore hari ini setelah beraktivitas sepanjang hari ini. Hari ini gereja merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Kalau menurut dalam kalender liturgi, perayaan ini seharusnya dirayakan pada tanggal 25 Maret. Namun jika dalam kalender liturgi juga disebutkan bahwa jika perayaan pada tanggal 25 Maret itu jatuh pada perayaan Pekan Suci, maka perayaan ini, perayaan Hari Raya Maria menerima kabar sukacita ini dipindahkan pada hari Senin sesudah hari Minggu Paskah pekan yang kedua. Dan kita masih ingat pada tanggal 25 Maret kemarin kita masih merayakan Pekan Suci. Maka perayaan Hari Raya Kabar Sukacita yang jatuh pada tanggal 25 Maret seharusnya maka dipindahkan pada hari Senin setelah perayaan Pekan Paskah pekan yang kedua. Nah, Hari Raya Kabar Sukacita yang kita rayakan hari ini memberikan kepada kita pesan yang senantiasa kita ingat. Yang pertama, bahwa Hari Raya Kabar Sukacita ini memberikan peringatan kepada kita, mengingatkan kepada kita tentang kunjungan malaikat Gabriel kepada perawan Maria yang membawa kabar bahwa Maria ditentukan untuk melahirkan putra Allah. Dan itulah yang kita dengarkan tadi dalam bacaan Injil. Ketika malaikat Gabriel mengunjungi Bunda Maria, menyapa Bunda Maria, kemudian menyampaikan sebuah warta bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus dan anak yang akan ia lahirkan adalah anak Allah, maka Bunda Maria awalnya sempat merasa ragu. Perayaan ini mengingatkan kita bagaimana malaikat Gabriel mengunjungi Bunda Maria dan bagaimana Bunda Maria menerima warta bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Yang kedua, perayaan ini juga mengingatkan kita akan kerendahan hati dan keterbukaan hati Bunda Maria untuk terlibat dalam rencana Allah untuk dunia ini. Rencana Allah yang terbaik untuk dunia ini, di mana Allah merencanakan tentang penyelamatan manusia dari dosa-dosa, penebusan manusia dari dosa-dosanya dengan cara Allah mengutus putranya lahir ke tengah dunia dan menyelamatkan kita. Dan baru saja kita rayakan 2 minggu yang lalu kita merayakan Paskah, bagaimana kita selama Pekan Suci merenungkan karya penyelamatan Allah lewat kisah sengsara dan juga kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, maka Bunda Maria kita peringati kerendahan hatinya dalam perayaan ini, kerendahan hati Bunda Maria dan keterbukaan hati Bunda Maria untuk senantiasa terlibat dalam rencana Allah yang besar, bagaimana Allah ingin menyelamatkan manusia dari segala dosanya. Dan Bunda Maria secara terbuka dengan penuh kerendahan hati mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Walaupun Bunda Maria sepenuhnya belum bisa memahami apa yang menjadi pesan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, tetapi Bunda Maria dengan keterbukaan hati dan kerendahan hatinya mengungkapkan bahwa ia bersedia terlibat dalam karya penyelamatan Allah. Maka saudara dan saudariku yang terkasih, lewat perayaan ini kita diundang untuk memiliki kerendahan hati dan hati yang terbuka seperti Bunda Maria, terbuka pada rencana-rencana baik atau niat-niat baik yang ditawarkan ataupun niat-niat baik yang muncul di hati kita. Maka lewat perayaan ini saya mengajak kita memaknai perayaan Hari Raya Maria menerima kabar sukacita ini dengan mengingat kembali bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perjalanan hidup kita, pastilah kita pernah mendapatkan tawaran untuk melakukan hal-hal baik dalam kehidupan kita, atau mungkin juga dalam hati kita masing-masing muncul niat-niat baik dalam hati kita masing-masing. Nah, bagi saya memaknai itu sebagai salah satu kabar sukacita yang harus juga kita wujudkan dalam kehidupan kita. Dan yakinlah setiap niat baik, setiap tawaran baik, jika kita sanggupi, kita perjuangkan, kita terlibat pada niat dan tawaran-tawaran baik dalam kehidupan kita,
pastilah itu juga menjadi kabar sukacita untuk orang-orang yang bersentuhan dengan hal-hal baik yang kita lakukan. Mulai dari hal yang paling sederhana, keterlibatan kita dalam gereja misalnya. Ketika kita ditawari untuk terlibat dalam gereja, entah itu di lingkungan, di paroki ataupun di setasi, kemudian kita dengan antusias menyambut tawaran itu dan terlibat, pastilah itu juga menjadi kabar sukacita untuk orang-orang yang kita layani. Di dalam gereja kita bisa menghadirkan kabar sukacita ketika kita menerima dan berjuang untuk terlibat secara aktif lewat tawaran-tawaran kita untuk senantiasa terlibat dalam gereja. Di tengah masyarakat pastilah juga kita senantiasa mendapatkan tawaran, mendapatkan undangan untuk terlibat pada hal-hal baik yang ada di tengah masyarakat. Jika kita mau juga terlibat di sana, kita juga sudah berusaha seperti Bunda Maria yang juga senantiasa menjadi penyalur berkat untuk manusia. Maka saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini mari kita mensyukuri kerendahan hati dan keterlibatan Bunda Maria untuk senantiasa menerima tawaran baik dari Allah menjadi penyalur berkat, dan semoga lewat perayaan ini belajar dari keterbukaan hati dan kerendahan hati Bunda Maria, kita pun juga senantiasa terbuka pada tawaran-tawaran baik dan niat-niat baik yang kita miliki, di mana kita yakin bahwa niat baik dan tawaran baik yang kita terima itu pun juga bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang kita jumpai. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.